Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami, yaitu Pod Boys, Podcast Boys. Pada hari ini kami ingin membahas tentang masa depan pendidikan yang ada di Indonesia. Saya Ingin Lutfi Gazares Rombing bersama rekan saya Nofedi Karazarita Fajar akan membahas tentang topik ini bersama juga dengan narasumber kita, Ibu Dia, yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita sebagai siswa masih bingung tentang sistem pendidikan yang baru. Selanjutnya mari kita langsung mulai aja ke pertanyaannya ya. Bu Dia, menurut pendapat Bu Dia, apa saja tantangan terbesar yang dihadapi pendidikan di Indonesia saat ini, khususnya dalam konteks globalisasi atau kurikulum merdeka yang saat ini kita lakukan, Ibu? Terima kasih ya kalian tim Podcast Boy dari kelas 11B. Dia dapat kesempatan untuk bisa berbagi pengalaman. Dia bukan berarti itu segalanya, tapi insya Allah yang ditanyakan sedikit banyak bisa memberikan gambaran. Nah, terutama tantangan untuk kurikulum merdeka yang sekarang ini bisa datang dari siswanya, bisa datang dari gurunya, bisa datang dari orang tua, bisa juga datang dari sekolah yang memberi sarana. Karena kita tahu kalau di dalam kurikulum merdeka ini pendidikan karakternya yang diutamakan. Lalu insert di situ ada penunjang yaitu kompetensi di sini, karena Budia sebagai guru bimbingan konseling tentu Budia menggali potensi yang ada di masing-masing. Tantangan itu biasanya ketemunya saat kita tidak siap, tapi kalau kita sudah siap seperti SMA 49, SMA sudah siap semuanya, semua sudah bisa berjalan, mensosialisasikannya juga sudah. Yang menjadi kekhawatiran kita adalah saat anak-anak itu bertemu di sekolah ini, berasal dari berbagai latar belakang, lalu mendapatkan proyek di sekolah ini juga, mereka kan ketemu karakter yang berbeda tuh. Itu masih ada semu bingung. Semu itu tau nggak? Rasa-rasa bingungnya tuh kalian masih ada. Rasa-rasa penasaran yang belum terjawab juga masih ada. Karena memang kalau baru itu biasanya menimbulkan banyak pertanyaan. Tapi jangan khawatir, guru kalian akan bisa menjawab. Apalagi di sini sudah ada guru-guru yang berpotensi. Kira-kira jawabannya pernah nggak? Jadi ada kendala dari berbagai karakter yang punya latar belakang berbeda, terus ketemu. Terima kasih. Kita Kita coba ke pertanyaan yang kedua ya. Oh iya, kayaknya Budia lagi Kita benci. penasaran. Lanjut. Kita mah santai aja Bu, langsung aja kita jalan. Yang kedua, bagaimana peran guru dalam menghadapi kurikulum saat ini? Guru-guru di sini juga ada pelatihannya, Mas. Kita tuh punya PNN. PNN itu guru di situ harus belajar, ada ujiannya, harus bikin aksi nyatanya, ada prioritas dan postasnya. Jadi kamu nggak usah khawatir, guru kamu juga ada ujiannya di situ. Ini ditarget oleh pemerintah. Masing-masing guru di sini harus melaksanakan tersebut, proyek belajar. Yang memprakarsi atau yang menjadi ujung tombaknya di sini adalah kurikulum. Ya, kurikulum di sini kamu tahu siapa? Pak Andri, Bu Dini, dan dibantu tim guru penggerak itu Pak Ari. Kebetulan Pak Andri juga Pak guru sebagai guru. Kebetulan Pak Aziz juga sebagai guru. Jadi tidak ada kendala sebenarnya. Yang penting kita persiapannya itu 75% diadakan, artinya sudah terbentuk.
kamu ikut P5 kan? P5 itu adalah salah satu produk pendidikan karakter kan, untuk bisa menciptakan sesuatu yang semuanya bergerak tidak hanya untuk satu atau dua mata pelajaran tapi semuanya. Temanya apa ya? Temanya kita sekarang Bhinneka Tunggal Ika. Nah itu kan nanti di situ kamu kan juga belajar bersama guru. Nah guru-guru itu juga punya guru gitu. Nah tanya mungkin sama. Oke. Terima kasih banyak ya. Ada lagi. Jadi guru-guru ada pelatihan sendiri juga ya, Bu? Nah itu harus ada sertifikatnya. Nanti di upload sertifikatnya. Jagonya upload Bu Rati itu. Iya. Itu membantu guru-guru kamu itu dibantu Bu Rati. Kemudian juga tanyanya sama Bu Rati. Kalau tentang kurikulumnya sendiri, kurikulum merdeka, Budia itu lebih fokus kepada peminatan. Sekarang kita bisa. Masih ada pertanyaan lagi nggak? Masih. Gak usah dijelasin dulu kalau gitu. Apa juga Bu sebenarnya. Tapi oke. Makasih banyak Bu Dia. Langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya baca. Pertanyaan selanjutnya dia, menurut dia apa sih tujuan utama pendidikan di Indonesia saat ini? Terutama kan kita dari tahun lalu tuh ganti-ganti kurikulum Bu. Yang jujur kita sebagai murid juga kadang bingung gitu sama kurikulumnya. Nah menurut Bu Dia apa sih tujuan utama pendidikan di Indonesia ini? Kenapa berubahnya itu cepat sekali gitu Bu? Sehingga membuat kami siswa-siswi juga kadang pusing atau heran gitu dan bahkan tidak mengerti tentang kurikulum saat ini. Pertanyaan ini kalau Ibu cerita memang agak panjang, Ibu ceritakan sedikit ya, bahwa mungkin saat kalian SD itu kalian mengenal ada kurikulum berbasis kompetensi. Itu ringan sih sebenarnya, cuma dilihat dari kemampuan pelajarannya apa. Terus ada lagi kurikulum KTSP 2004. Nah, ada lagi kurikulum K13. Yaitu ranahnya tahu ya, ranah kognitif, keterampilan dan sikap itu. Walaupun memang esensialnya adalah kalau untuk ke perguruan tinggi pasti yang dicari pengetahuan. Nah sekarang nih kurikulum merdeka. Nah kurikulum merdeka ini belum matching dengan masuk ke perguruan tinggi. Jadi kami tetap mau melihat tetap potensi akademik. Kurikulum merdeka ini kan prospek kedepannya untuk memandirikan, mau bergotong royong ya, penerimanya itu ya, terus punya pembelajarannya bersifat diferensiasi. Tahu diferensiasi? Bisa membedakan. Jadi di kelas kamu misalkan ada anak yang belajarnya cepat banget, ada anak yang belajarnya lambat banget. Gurunya juga harus sabar sama yang lambat, sama yang cepat juga. Yang cepat itu dikasih tambahan tugas. Kalau seperti itu biasanya guru satu memang agak repot ya. Kalau di beberapa sekolah tertentu, kalau muridnya kan itu berdiferensiasi, atau berdiferensi berbeda-beda. Itu biasanya ada asisten guru, tapi alhamdulillah di 49 gurunya satu bisa meratasi semua. Ada yang cepat belajarnya, kalau dia lagi mengerjakan tugas lain, oke, yang penting dilihatin aja. Yang penting dia tidak melakukan hal yang nah, ujung-ujungnya sih nanti kalian pasti ke perguruan tinggi, milih perguruan tinggi. Nah disitulah keberbakatan kalian dengan minat kalian itu mulai digali. Digalinya mulai dari sejak kelas 10 kemarin dengan adanya peminatan. Makanya peminatan di kelas A, B, sampai F itu ada karakteristik pembelajaran yang berbeda kan? Iya. Nah, itu artinya sudah sejak awal kalian dipersiapkan untuk masuk ke perguruan tinggi sesuai runut-runutnya. Nah, insya Allah sih nanti masih di semester ganjil ini kalian akan diperkenalkan dengan berbagai rumpun pilihan program studi sesuai dengan peminatan kalian. Menurut Budia lebih menguntungkan karena lebih awal kamu sudah dipersiapkan.
Nah, kalau kalian masih galau, mungkin kalian masih kurang informasi, dan kita kekurangan informasi karena keterbatasan kami menjelaskan di kelas. Karena kalau bimbingan konselingnya 2 jam mungkin enak tuh, panjang ceritanya, Dapat lah Bu ya. ribet. Terus udah gitu project-project yang lain juga kan istilahnya nanti berkaitan dengan bakatnya, ada keterkaitannya dengan pilihan prodinya. Karena di kelas tidak semuanya mau jadi misalnya mau jadi dokter, tidak semua di kelas mau jadi, kelas kamu kan B ya, umumnya kesehatan, tidak semuanya mau jadi apoteker, tidak semuanya mau jadi apalagi itu fisioterapi, farmasi, semuanya seperti itu. Nanti insya Allah kalau memang ada kegiatan konseling, ibu mulai mau mencari tahu di kelasmu itu, rumpun kelas B itu kebanyakan maunya pilihannya kemana, baru nanti akan dibikin kelompok konseling, kelompok sesuai pilihan. Kelas 12 kamu tinggal memantapkan nilai yang mendukung. Kan nanti semester 1 sampai semester 5 tuh nilainya kan berdasarkan mata pelajaran pendukung, istilahnya ada mata pelajaran pendukung untuk memilih program studi. Nah di situ mulai dari semester 4 dan 5 nilai kamu di istilahnya dibikin progresif supaya prestasinya lebih baik dengan potensi yang baik juga. Berarti sistem untuk sekarang yang kita tahu ada SNBT dan SNBP ya Bu. SNBP, SNBT, ujian mandiri. Berarti walaupun kurikulumnya sekarang berubah jadi kurikulum merdeka, SNBP tetap pakai nilai semester 1 sampai semester 5 atau ada perbedaan? Setiap tahun biasanya ada aturan yang berubah. Untuk tahun yang lalu sekolah yang sudah menggunakan kurikulum merdeka di kelas 12 ya secara paralel ya. Paralel itu artinya seangkatan. Mau dia dari peminatan A, B, C, D, E, F itu semuanya dilihat nilainya sesuai jumlah mata pelajaran. Untuk eligible dulu ya. Jadi kan ada 2. Pertama yang dilihat nilai eligible dulu. Eligible berarti semua mata pelajaran. Setelah mendapatkan anak dengan nilai eligible sesuai kuota, kita kuotanya 40%. Kisarannya 88 orang. 88 dan 89 itu baru kita saring lagi pilihan prodinya dan prestasi akademik yang mendukung. Jadi walaupun pelajaran dari kelas A sampai F itu beda-beda, tetap diambilnya rata-rata dari seluruh pelajarannya ya? Iya. Gitu. Seluruh pelajaran, makanya kamu berlombanya jangan pilih-pilih mata pelajaran, tidak boleh menganaktirikan pelajaran masalahnya. Jadi ikuti semuanya, maksimalkan prestasinya, lalu kamu mendapatkan nilai untuk di eligible. Kamu nggak sih artinya eligible? Eligible itu kepantasan, nilai yang dapat dianggap pantas untuk ikut jalur SNBP. Itu sih saya penasaran banget karena kan kelas 12 sekarang kan yang pertama kali nih Iya. kurikulum merdeka, habis itu Akan mereka nanti diberlakukan. kelanjutannya bagaimana ya? Berlakukannya seperti ini, nanti diikuti oleh angkatan. Kalau tidak berubah ya. Mudah-mudahan sih guys, soalnya saya siapnya udah kayak tahun-tahun lalu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Mungkin pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir ya. Terakhir, Apa nih pertanyaan terakhir apa aja? Apa nih pertanyaan terakhir apa aja? pertanyaan terakhir untuk kamu dan untuk kamu jadi 2. Menurut Ibu Dia, apa yang menjadi tujuan utama pendidikan di masa depan? Indonesia, terutama di Indonesia. Terutama di Indonesia. Ibu melihat orang-orang Indonesia itu pintar-pintar. Yang dikhawatirkan pintar tapi tidak diimbangi dengan karakter yang lain. Ngerti nggak Bang? Di luar negeri itu orang Indonesia itu tidak dianggap sebelah mata. Ya. Nah, jadi
benar pembentukan jiwa patriotisme, terus karakter adab ya, adab terhadap apa ya, budaya. Adab terhadap budaya itu bukan berarti kita membiarkan budaya itu begitu saja terus langsung dihindari misalnya terus diakui oleh terus kehidupan bermasyarakat yang sifatnya kekeluargaan, sopan santun. Nah, ada ini kalau Budia saat mengajar atau Budia tinggal di satu lingkungan pernah dengar gitu, bertamu tuh ada adabnya kan gitu. Terus menerima tamu juga ada adabnya. Orang pintar belum tentu dia ngerti tamu. Nah, itulah yang sebenarnya memang kita tetap mengunggulkan budaya depannya. Terus jiwa patriotisme. Kalau kita sudah memiliki minimal 2 itu ditambah dengan nilai-nilai agama, religius, insya Allah kepintaran kita tuh lengkap. Tidak hanya pintar. Jangan sampai kita pintar tapi kita lupa dengan adab, kita lupa dengan akhlak, kita lupa dengan jiwa patriotisme. Kita tinggal di Indonesia tapi kita maunya sebenarnya mamer apa-apanya produk luar negeri. Terus kalau makan maunya di rumah makan wes-wesan tuh, wes-wesan. Ya jadi tengok-tengoklah lingkungan kita kalau memang kita memang mau meningkatkan perekonomian Indonesia ya angkat derajat budaya pariwisatanya, dari makanannya, dari pakaiannya, banyak sih sebenarnya. Intinya ya harus bisa ngerti. Sosial kalian pun sebenarnya bisa kok itu apa mempromosikan budaya, mempromosikan adab gitu. So, pinter yang benar. Oke. Apakah ada lagi? Sepertinya sudah. Sudah habis kita ya. Terima kasih banyak Budia udah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita tuh kita pengen tahu gitu loh jawabannya dari kemarin karena bingung sistem yang baru ini. Jadi Budia sengaja menyampaikannya dengan apa ya, tidak terlalu banyak istilah yang bikin kamu bingung, tapi semudah mungkin kalian bisa mencerna terus paham karena memang itu ada di sekitar kita. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih anak-anakku semua, mudah-mudahan podcastnya jadi pilihan teman-teman. Amin. Terima kasih banyak Ibu Dia. Kasih nilai bagus ya berarti. Itu Bu. Oke teman-teman, itu aja ya podcast kita pada hari ini. Terima kasih banyak Bu Dia sekali lagi. Terima kasih banyak. Iya. Oke, sekian dari kami Pod Boys. Jangan lupa stay tune untuk nonton episode selanjutnya. Kira-kira siapa ya selanjutnya? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kenapa like, comment, and subscribe? Ya. Thank you semuanya. Thank you semuanya and bye-bye.